Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam yang indah ini kita kembali disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Kiranya Amang dan Inang tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas setiap kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih juga ya Bapa. Pada malam ini kami mau mendengarkan suara kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya memahami dan mengerti, tetapi kami juga dapat mempraktekkan di dalam buah kehidupan yang nyata. Ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan juga berikan kami hikmat ya Bapa, supaya kami benar-benar mengerti dan menjalankan setiap perintah-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan Inang yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Roma 3 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah seperapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, serta menjalankan di dalam buah kehidupannya yang nyata hari lepas hari. Tema kita di renungan malam saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, adalah semua orang berdosa. Pada dasarnya semua orang berdosa. Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Hanya karena karunia Allah lah setiap perbuatan dosa manusia itu diberikan Allah pengampunan, sehingga Allah pun memberikan suatu jalan keluar kepada manusia, supaya manusia menyadari untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Ketika manusia itu hidup dalam kuk perhambaan dosa, pastinya mereka sudah tidak mengenal etika, perbuatan baik, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengecewakan, mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Orang yang berada dalam kuk perhambaan dosa, yang pertama, ia berani melakukan berbagai kecemaran dan kepalsuan. Seringkali kita juga sering mendengar dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Semua itu penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan.
Kalau kita melihat dan membaca di berbagai media sosial, banyak sekali orang-orang yang sudah tidak mengenal dan sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, menghalalkan segala cara. Salah satu contoh, ia menipu, ia mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap orang yang hidup dalam kuk perhambaan dosa sudah tidak mengenal lagi etika, moral, kebaikan, dan kebenaran Allah. Bahkan kakinya cepat untuk menumpahkan darah orang lain. Kalau kita boleh melihat di akhir-akhir ini, banyak sekali orang tidak berakal sehat. Mereka mudah cepat untuk bertindak tanpa memikirkan dampak akibatnya menumpahkan darah orang lain. Contohnya, hanya karena masalah yang kecil, seseorang yang sudah tidak mengenal lagi dan tidak takut lagi kepada Allah, mereka berani membunuh sesama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat bagaimana seorang ayah bisa membunuh anaknya, bagaimana seorang anak bisa membunuh ayahnya, bagaimana seseorang bisa membunuh sesamanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kuk perhambaan dosa bukan saja bertentangan dengan moral dan etika, tetapi benar-benar ia sudah jauh dari kebenaran Allah. Benar-benar ia sudah tidak takut lagi dan tidak melihat lagi bahwa ada Tuhan yang melihat setiap perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Yang keempat, Amang dan Inang yang terkasih, orang yang hidup dalam kuk perhambaan dosa, ia sudah tidak mau lagi melakukan hubungan yang baik dengan sesama, apalagi melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal inilah yang mendukakan hati Allah. Kalau boleh kita membaca di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan memusnahkan manusia di zaman Nabi Nuh. Hanya Nabi Nuhlah dan keluarga serta peliharaannya diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera yang sudah Nuh siapkan. Kita melihat ternyata semua orang telah berdosa. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan dan menekankan, baik bangsa Yahudi maupun bangsa Yunani, tidak ada satupun bangsa yang dibenarkan di hadapan Allah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berdosa, sekalipun mereka menaati hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat bukanlah jaminan untuk melakukan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah mengenal suara kebenaran akan firman Tuhan, berarti kita juga harus menyadari untuk bangkit dan menyadari untuk memperbaiki diri, karena kita tahu bahwa Tuhan luar biasa baik. Ia memberikan berbagai anugerah bagi kita, menyadarkan kita supaya kita kembali ke jalan kebenaran. Sekalipun tidak ada yang sempurna di antara kita, sekalipun kita memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ada untuk melakukan berbagai perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita yang nyata, tetapi ketika kita sudah benar-benar bukan hanya mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga harus mampu menjalankan setiap kebenaran. Sekalipun kita memiliki banyak kuk perhambaan dosa, tetapi kita mari bangkit dan memperbaiki diri supaya kita dapat
melakukan hubungan yang baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat memperbaiki diri supaya kita terlepas dari kuk perhambaan dosa? Sekalipun kita tidak sempurna untuk menjalankan setiap perintah Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan ketika kita melihat Tuhan begitu mengasihi, Ia memberikan anugerah, sehingga anugerah itulah yang dapat menjembatani kita dan yang dapat menyadarkan kita supaya kita tidak kembali lagi menjalankan berbagai perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati Allah. Yang kedua, bagaimana kita memperbaiki diri supaya kita tidak hidup di dalam kuk perhambaan dosa. Tetap fokus kepada firman kebenaran Tuhan, yaitu Alkitab. Karena di dalam firman kebenaran Tuhan inilah ada rambu-rambu yang harus kita jalankan sebagai umat pilihan Tuhan. Sekalipun secara kedagingan sukar untuk kita lakukan, tetapi mari kita berjuang sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak tetap tinggal di dalam kuk perhambaan dosa? Mari kita berdoa. Mari kita tetap memiliki hubungan relasi yang dekat kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita meminta kemampuan untuk kita tidak berjalan lagi di dalam kuk perhambaan dosa. Ketika itu kita lakukan, percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan, sehingga segala dosa-dosa yang ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, Tuhan bisa memberikan kita kemampuan, dan kita bangkit supaya kita tidak tetap lagi berada di dalam kuk perhambaan dosa. Kesimpulan daripada renungan malam saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Ketika manusia itu hidup di dalam berbagai dosa, ia sudah lupa kepada Tuhan yang menciptakannya. Bahkan ia juga banyak melakukan berbagai kecemaran, kepalsuan, kemunafikan yang menjatuhkan nama Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengenal suara kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita bersama supaya kita tetap berjuang, tetap bangkit, tetap menjalankan setiap rambu-rambu firman Tuhan di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata, sehingga nama Tuhan dipermulakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, baik melalui pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan singkat pada malam yang indah ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami. Engkau memberikan anugerah bagi kami, supaya kami menyadari diri dan memperbaiki diri, supaya kami Tuhan tetap berjalan di areal kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap memiliki hubungan yang dekat dan yang baik terhadap sesama, terlebih hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah Tuhan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi bisa tetap menjadi pelaku firman di sepanjang perjalanan kehidupan kami yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera untuk seluruh Amang dan Inang yang terkasih, terlebih khusus seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.